Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah. Teman-teman sekalian, ada beberapa saudara kita yang bertanya perihal meminta ruqyah. Ada kemudian yang mengatakan bahwa meminta ruqyah itu adalah sesuatu yang diharamkan. Ada pula yang mengatakan bahwa meminta ruqyah itu menjadi penyebab dirinya terhalang untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Di antara mereka ada yang bersandar dengan beberapa dalil. Yang pertama, ada yang bersandar dengan hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu yang berkata, "Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anir ruqa." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang ruqyah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian yang kedua, hadis dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ruqa wa tamaim wa tiwalah syirkun." Sesungguhnya ruqyah, penggunaan ajimat dan tiwala, yaitu ilmu pelet, adalah syirik. Hadis riwayat Hakim. Kemudian yang ketiga, hadis dari sahabat Ukasyah radhiyallahu an yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa ada 70.000 orang nanti yang akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Siapa mereka? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, humul ladzina la yarkun wa la yastarkun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka adalah orang-orang yang tidak meruqyah, tidak meminta diruqyah, tidak melakukan tatayur. Apa itu tatayur? Menisbatkan kesialan kepada hewan ataupun benda. Misalnya ketika kita berjalan kemudian kita melihat ada seekor kucing hitam, lalu kita berbalik dan membatalkan tujuan kita untuk pergi karena menganggap itu sebagai bentuk kesialan. Atau ketika kita melihat ada angka 13, ada angka 14, kemudian kita merasa sial, itu adalah bentuk tatayur. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan hanya kepada Rabb mereka bertawakal. Teman-teman sekalian, kekeliruan memahami kalau meminta ruqyah itu terlarang sebenarnya berakar dari kekeliruan memahami istilah ruqyah itu sendiri. Mereka menganggap setiap penyebutan kata ruqyah atau ruqa dalam suatu hadis pasti itu tertuju kepada ruqyah syar'iyah. Padahal secara makna arti ruqyah itu sendiri adalah mantra-mantra ataupun jampi-jampi. Dan itu bisa terdefinisikan sebagai ruqyah syar'iyah, ruqyah yang diperbolehkan, ataupun ruqyah syirkiyah, ruqyah yang diharamkan. Sebagaimana hal ini dulu pernah dikonsultasikan langsung oleh seorang sahabat yang bernama Auf bin Malik radhiyallahu an. Beliau pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, "Kunna tarqi fil jahiliyah, faqulna ya Rasulullah kaifa tara bidzalika?" Kami dahulu meruqyah di masa jahiliyah. Kemudian kami bertanya kepada Rasulullah, "Bagaimana ya Rasul menurut pendapatmu terkait dengan ruqyah yang kami lakukan dahulu?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "I'ridu alayya ruqakum." Coba bacakan ruqyah kalian. La ba'sa bi ruqa ma lam yakun fi syirkun. Tidak mengapa dengan ruqyah selama ruqyah tersebut tidak mengandung kesyirikan di dalamnya. Jadi dalam hadis ini teman-teman sekalian, Rasul membolehkan kegiatan ruqyah, baik meruqyah ataupun meminta ruqyah, selama di dalamnya tidak ada unsur kesyirikan. Seperti ruqyah dengan bantuan jin, ruqyah dengan menggunakan tenaga dalam, ruqyah dengan menggunakan ilmu hikmah dan yang semacamnya. Ya, ini adalah contoh-contoh bentuk ruqyah syirkiyah. Ada lagi ruqyah kemudian menganjurkan kepada pasien ruqyahnya untuk menggunakan azimat. Ini adalah contoh ruqyah syirkiyah. Kemudian yang kedua teman-teman sekalian, ada hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an yang juga menjelaskan tentang kebolehan ruqyah, bahwa ketika tersiar kabar bahwa Rasulullah SAW melarang ruqyah, maka datanglah keluarga Amr bin Hazm yang meminta klarifikasi atau penjelasan kepada Nabi SAW. Mereka kemudian berkata, "Ya Rasulullah, kami ini adalah peruqyah. Kami biasa meruqyah untuk membantu mereka yang terkena sengatan kalajengking. Bagaimana menurut engkau ya Rasulullah?" Maka Rasulullah SAW menjawab, "Tidak mengapa. Lakukan saja ruqyah itu.
Kemudian Nabi SAW pun bersabda, "Man istata'a minkum ayyanfa'a akhahu falyanfa'h." Barang siapa yang mampu memberikan manfaat bagi saudara-saudaranya, maka lakukanlah. Tentu lagi-lagi dengan catatan selama ruqyah tersebut tidak mengandung kesyirikan. Jadi jika kita posisikan konteks pemaknaan kata ruqyah pada tempatnya, maka tentu kita tidak akan keliru lagi untuk memahaminya. Termasuk hadis tentang kriteria 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab itu. Mereka adalah yang tidak meruqyah atau meminta ruqyah dengan ruqyah syirkiyah. Karena terbukti kalimat ruqyah di hadis Ukasyah tersebut disandingkan dengan segala perbuatan atau kebiasaan jahiliyah seperti tatayur ataupun berobat dengan kay, yaitu berobat dengan menggunakan besi panas. Adapun teman-teman sekalian, berobat dengan ruqyah syariah, meminta untuk diruqyah, tentu tidak mengapa. Bahkan sangat terpuji hal ini. Karena artinya ia berobat dengan Al-Quran dan dengan doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan penjelasan ini, maksudnya penjelasan bahwa yang dilarang, ya, yang dilarang untuk kita melakukan ruqyah adalah ruqyah syirkiyah, adalah senada dengan penjelasan Imam An-Nawawi. Ya, ketika menjelaskan hadis Ukasyah tadi, hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, bahwa kata Imam An-Nawawi ini yang dimaksud itu adalah ruqyah syirkiyah. Ya, teman-teman nanti bisa dilihat di dalam kitab beliau, itu kitab Syarah Sahih Muslim. Kemudian yang kedua, ada juga yang beranggapan bahwa meminta ruqyah akan menghilangkan ketawakalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu juga merupakan bagian dari penyebab seorang terhalang dari surga yang Rasulullah sebutkan tadi. Kita jawab bahwa justru dengan mendatangi peruqyah, kita akan diajak untuk bertawakal kepada Allah. Sebab sebelum memulai terapi ruqyah, seorang praktisi ruqyah yang baik akan mengarahkan pasiennya untuk ikhlas, untuk ridho dalam menerima takdir buruk yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada para hambanya. Dan seorang peruqyah yang baik itu akan mengarahkan kita sebagai pasiennya untuk meminta dan berharap kesembuhan hanya kepada Allah, bukan yang lainnya. Demikian penjelasan singkat ini, semoga bermanfaat bagi teman-teman kaum muslimin sekalian yang ingin berupaya untuk menggapai kesembuhan melalui jalur terapi ruqyah syariah. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.